Pas ku anu tuh, Bima lihat kicimu, deh tak begini. Pakai jilbab kicimu tuh di ruangan. Ruangan itu di ruangan kantor desa. Langsung tak begini cimu. Anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Eming. Kembali lagi dalam channel Memori Lama. Kali ini kita akan melanjutkan kisah dari narasumber kita kemarin, yaitu ketika beliau berkegiatan di salah satu desa di Jeneponto. Kabarnya dia dirasuki oleh makhluk yang merupakan penjaga desa tersebut. Dan bisa dikatakan makhluk itulah yang istilahnya menguasai desa tersebut. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan di video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Jangan juga lupa baca deskripsi di bawah, dan ini dia videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciwim, Fakultas Ekonomi UMI. Kejadiannya cuma waktu di salah satu desa di Jeneponto. Pertemuan itu kan ada kegiatan implementasi tridharma perguruan tinggi. Kalau pasnya dia disinjai mengajar kayak RBA, mengajar di pelosok tuh. Kalau dia mak itu yang di Jeneponto ada seminar berselingkungan. Inti puncak acara aku itu kayak pentas seni. Tapi dua itu dua kabupaten, Sinjai sama Jeneponto. Tapi di Sinjai aman ji, nggak ada kejadian, aman jangan atas semua. Pas napi di Jeneponto, di situ baru banyak kejadian. Banyak orang pergi karena kegiatan kegiatan organisasi. 5 hari kak di 5 hari kak di Sinjai, 5 hari kak juga di Jeneponto. Waktu di Jeneponto itu kejadian cima. Pertama itu ada juniorku kesurupan nih juniorku. Di rumah seniorku itu, di rumah seniorku itu ada di kamar depan. Pokoknya masuk ke rumah belok kiri kamar depan Nah, saya di ruang tengah sama cima sama anak pengurusku yang lain. Ini kesurupan anak-anak tapi ada ada dampingi teman pengurusku. Nah ini cima maghrib itu hari bilang cima weh tutup pintu dulu kutanya bilang kenapa bilang ada kakek jelek mukanya mau masuk bilang weh jangan sembarang bilang serius kak suruh anak tutup kita bilang tutup pintu suruh tutup pintu nah tutup bilang cima lambat kok sudah bilang lambat nggak sadar tapi sempat kayak artinya kayak takut kayak begitu cima weh tapi sudah itu bilang cima kayak nggak sadar minta mau bantal sih itu dia parno juga sudah itu kusi bari cima tuh dibantal kah gua bilang weh cima kau jadi bicara cima weh istighfar kok cima pas kayak melawan dia kayak artinya di PC biasa kukuna ini dan kasih kayak mau melawan jadi dibaca kami surah pendek senyum ji bilang guys kenapa ini senyum ji sudah itu kayak artinya kayak mau tepuk tangan aku tahan tangan terus sama aku ada minta mangku juga kasih baca surah pendek bilang saya kusan mami kasih ingat kita belum istighfar kain dan mau terus kayak bukan media kesurupan mau tepuk tangan tepuk tangan kini memang pas kesurupan. Kalau pas kesurupan disuruh mau tepuk tangan. Iya pas masuk mau tepuk tangan aku tahan terus ada istri seniorku masuk bilang kenapa cima bilang kak kesurupan bilang kenapa bilang nggak tahu kayak mau tepuk tangan dan lepas dilepas langsung tepuk tangan sebelum tepuk tangan arti yang kayak baring baru langsung begini yang kayak duduk baru tepuk tangan senyum bilang apa ini katanya itu istrinya senior bilang kak apa ini kak bilang iya punya kampung bilang serius kak bilang iya biar nopai itu bilang
Dek, bagaimana Miki ini toh? Pura-pura gila Miki. Dia dibacakan yang anu juga, surah-surah pendek. Nggak ada sih, nggak ngefek. Yang tesu, ngeri ini. Sudah itu, matunjuk itu, matunjuk ke sana. Bilang, kapi ini kak. Tapi ada mi anu ke situ toh. Ada terus mi di sampingku terus mi tuh anu, istri dan seniorku. Kapan? Siapa ini istri dan senior tak? Maksudnya orang di sana atau? Iyo, asli di sana. Itu mi rumahnya toh. Bilang, Aina suruh kau ke sana itu deh. Kemana kata? Bilang, di masjid. Bilang, kenapa di masjid toh? Bilang, tidak, ada kuburan di situ. Kuburan tua memang. Kayak cerita yang punya kampung di situ dikubur. 7 kalau tidak salah kuburan di sana. Di situ dia nuna masjid kata. Di lingkungan. Matunjuk mi cimma. Tepuk tangan. Baru sudah matunjuk tepuk tangan lagi. Tangan lagi toh. Bersenyum-senyum. Sudah itu. Bilang mi anu kok. Tapi masih di anu kita, masih di anu aja digompo aja. Dilingkari. Langsung berdiri. Berdiri tuh. Berdiri. Jalan. Bilang seniorku, ikuti bede. Betul kan mau ke sana tuh. Diikuti. Keluar rumah. Belok kiri. Ya mau ke masjid kan. 100 meter lah. Agak jauh. Jalan mi kita. Mau mikir keluar rumah ini. Bilang seniorku. Bilang panggil semua anak-anak kah. Belum pokok kapan pergi secara kubur juga tak. Bilang, oh iya kak. Pergi mau panggil semua panitia aku apa. Panggil mi. Diikuti mi. Boy keluar semua orang pak. Keluar semua lihat kita. Warga setempat. Maksudnya baru lagi terjadi. Setelah beberapa tahun tidak begitu. Mahasiswa kakek beda juga. Mahasiswa kakek tuh tapi dimasuki. Nah tapi ini kak deh, dikasih maksudnya kayak jalan ini begitu. Dikasih jalan di situ juga pertama kali kulihat. Beliau ini Maslin kesurupan begini. Jalan itu, jalan begitu. Aku panggil sudah panggil anak-anak kah? Diikuti mi. Sambil tepuk tangan bersenyum-senyum. Jalan mi. Tutup mata bro. Iya kayak hafal sekali mi tuh anu jalanan. Sampai pas sampai di masjid pingsan mi cima. Ini juga ngeri juniorku. Kayak bukan dia dalam. Ada di situ ikut semua. Ikut semua jika ada semua mikir dia tuh di masjid. Pas sadar cima di masjid. Di mana kini? Di masjid. Tunggu dulu anu. Udah tuh baru pergi secara kubur. Ini mi juniorku tuh sebentar jalan mi kini. Apa nak bilang itu juniorku yang kesurupan mi juga tuh. Bilang jangan ikuti itu. Jeleki. Nah begitu di temanku. Ngeri noh. Tapi tetap jika ikuti. Sudah itu. Selesai mi cima tuh. Selesai mi. Kembali mikir lagi. Suruh mi pisah kubur semua juga. Pisah kubur. Tapi ini yang anu yang apa? Itu yang bilang jelek itu tuh. Yang juniorku kesurupan. Nggak mau pisah anu. Nggak mau kayak menyiram. Nggak mau. Tapi dipas itu sama anak bilang mau ke sana. Nggak enak itu. Ke pendatang ke juga di kampung orang. Diikuti mami adatnya tuh. Kembali mi kita ama mi ceritana tuh ama mi cima. Jalan-jalan mi di anu mi kembali mi itu di kantor desa nah. Kan itu lokasinya itu rumah seniorku kantor desa kebetulan macina kan tuh kepala desa. Situ mi cerita. Pokoknya kayak mungkin kasih lupa dulu tuh yang kejadian tadi tuh malam nih. Malam itu happy main gitar. Cima lagi. Ada ruangan situ tuh. Sementara mau print kalau ndak salah. Mau print sampai temanku yang cewek. Memang masa itu. Memang nyanyi main gitar. Berteriak temanku tuh yang cewek. Boros ndak tuh. Kenapa kok? Langsung lari keluar. Bilang dia cima. Pas ku tuh. Pima lihat cima, dia tak begini. Pakai jilbab kini cima tuh di ruangan. Ruangan itu di ruangan kantor desa. Langsung tak begini cima. Jadi bilang, baik, masuk lagi tuh.
Sudah itu benda cocok mi ini. Tambah adem juga masukkan sebagian junior-juniorku tuh. Benda cocok mi ini. Bertanya sama Anu. Itu yang anu tuh. Ada juga anak muda di sana. Bertanya bilang, "Di mana ada orang pintar sini tuh?" Bilang, "Di sana aja ku tahu." Bilang, "Yang paling." Bilang, "Bisa kita main kata?" Bilang, "Iya bisa aja." Tapi mak jemput. Kesurupan itu 4 orang. Cima yang tahu begini mi. Pakai jilbab kini Cima tuh, pakai jilbab. Bae baru tahu begini, pakai anu yang deura rambutnya. Jadi itu. Anu mi, pergi mak jemput itu anu orang pintar kah? Jemput. Tanya, sempat jangan tanya dia anu di jalan. Bilang berapa orang di situ deh kesurupan. Bilangnya 4 orang. Yang kesurupan itu Cima, juniorku 3 tuh. Turun dari mobil sampai di sana tuh, di kantor desa saya. Turun dari mobil, turun juga kita orang pintar kan. Ambil daun 4 lembar. Salaman. Dia jatuh semua Pak. Langsung pingsan semua. Cima aja sama anu tidak. Cima sama ini juniorku. Jalan ini yang anu tuh kayak kesurupan yang ceritaan ini 4 orang tuh dikasih baris. Si duduk. Salaman. Pingsan ini. Ini di Cima sama anu tidak. Itu juniorku tuh. Pas bilang itu anu orang pintar kan. Bahasa Makassar di sana. Asli sana tuh jenis pun tuh. Dan murai. Sudah itu. Aneh mi. Kayak komunikasi sama Cima tuh. Aman mi. Lepas ke Cima tuh, lepas mi di Cima. Pingsan mi Cima. Ini pian satua, yang juniorku. Ini yang juniorku. Nggak mau, nggak bisa kayak bicara. Tuh. Bilang mi orang apa ini kak? Bilang itu orang pintar kata. Orang apa ini? Palopo pak tuh. Yang bilang ada teman orang Palopo yang pintar bahasa Palopo. Panggil mi juniorku yang temannya juga kata. Bilang iya aja mi bicara itu. Pas assalamualaikum. Nah jawab aja waalaikumsalam. Tapi ini cewek tak? Cewek kesurupan. Juniorku yang cewek. Tapi entah kita yang serak. Ya waalaikumsalam. Kayak begitu tak? Saya anu mam ya. Bilang baik. Kenapa ini? Anu betul. Juniorku dong. Anu bahasa enggak mengerti kak. Bahasa Palopo itu. Tidak jawab. Bilang ini orang pintar kak. Anu ini. Kayak dato nah keturunan kini anak. Kayak keturunan anu silsilah kayak kental juga dia tak sudah nih itu. Dia nih mi. Jadi bagaimana mi ini pak yang om tuh? Dan biar minda gini. Karena ini kenapa anuna datang kayak dato na toh datang karena mau ini anak-anak kemudian kayak mau diambil kayak diserang terus kita. Ya memang iya itu berapa kali kesurupan. Sebelumnya itu dia yang pertama kesurupan. Yang itu yang sebelumnya Cima yang pertama kali tadi tuh dia yang pertama kesurupan. Di situ juga ngeri. Ini orang Palopo tuh. Ini junior orang Palopo. Tapi bahasa Makassar. Bahasa Makassar. Iya, kayak bilang, tena mentong kualin anak kah? Orang Palopo. Jadi bilang mi temanku, jangan ki, tuh. Karena sini kita datang baik-baik aja kita. Bilang tena mentong. Bilang, noit mas saya. Parno mata keluar mak. Cima mi lagi ko noit. Ndak mau bicara. Dia didiami terus. Sampai ceritanya kayak mi narasi nih cucu nata yang juniorku. Hilang nih. Sadar mi. Iya. Besoknya mau pulang. Besoknya mau pulang. Bila mi anak-anak dan nak juga ini kalau ndak ke anu lagi ke makam kita karena mau pulang ceritanya mau selesai juga berkegiatan ke sana mikir. Kan ada yang nyusul. Ada yang nyusul kayak seniorku, juniorku, letingku tuh ada nyusul. Kutanya mi bilang, siapa yang anu? Yang belum Yang belum syarah kubur tah? Belum syarah kubur. Dia bilang,
Oh iya, ini mi junior. Ini itu yang Arti yang bilang tadi. Yang bilang yang tanya temanku bilang, "Jangan mengikuti itu." Jalan Cimata, jangan mengikuti itu. Nih, jelek tuh. Itu yang bilang, "Saya Kak belum pasir kubur." Di situ baru sadar bilang ternyata bukan dia dalam. Di situ ngeri sekali bilang, "Wih, serius kok." Jadi sudah itu malam gile. Nah, anak-anak dibawa. Bilang, "Enggak pernah Kakak, serius Kak." Dia pokoknya berapa kali ku tanya, bilang tidak. Enggak pernah ke secara kubur. Apa ini Kak? Di situ mah bilang, lelai mi di situ menton tau. Nggak cocok ini memang kalau masuk ke dia orang tanpa ada tato. Kayak cerita nama patabe ceritanya. Yang kula rapa-rapa di kampung orang. Jadi itu hari ada kegiatannya SC ku di kampus 10 hari. Di Jeneponto 5 hari, di Sinjai 5 hari. Nah, ceritanya ini ke Jeneponto dulu berkunjung karena di situ memang dulu singgah. Pergi di pendirinya SC ku. Pas sampai di Jepot, belum sampai nih, baru belok di lorongnya. Menelpon ke pendirinya SC ku bilang, "Bertanya Kak, ini jalan ke rumahnya itu lewat mana Ki?" Nah, tuntun Mak. Pas itu belum ada anak-anak semua di belakang Ki. Jadi ku bilang, "Riadi singgah ku dulu." Riadi yang bonceng Kak Riadi namanya. Bilang, "Kak Riadi singgah ku dulu." Baru pas itu singgah itu temanku di situ. Pas Kak di bawah pohon besar. Nah, sambil menelpon Kak ini sama pendiriku. Pas itu mulai ke atas Kak begini kan ada pohon, baru pohon besar baru mulai ke atas Kak. Dia langsung Kak lihat dulu ku lihat semacam mata warna merah, tapi pas lama-lama ku lihat ternyata wujudnya itu besar sekali, baru bertaring Ki. Di atas pohon besar. Di atas pohon besar tempatku singgah, saya di bawahnya, baru di atas Ki. Tapi ndak ku tanya kini temanku yang mau bonceng bilang, aku tanya bilang ada kuliah karena takut gitu. Jadi kutunggu ada anak. Kebetulan ada semua anak langsung dia bilang itu seniorku bilang, "Bersalam kok Cima, suruh anak bersalam semua. Terlambat kitanya Kak bilang bersalam kok tuh. Kalau sudah kuliah sudah itu bersalam semua. Aku tanya anak bersalam ke semua, ya bersalam semua anak. Pas itu masuk terus ada jembatan dilewati, masuk di perbatasan kampung antara kampung satu sama kampungnya itu seniorku. Masuk sebelum masuk di situ di perbatasan yang batu-batu ada tulisan yang batu-batu bilang perbatasan kampung ini. Di situ lihat ular sawah yang besar sekali baru melintas pelan sekali. Jadi pas melintas untungnya itu teman-teman tidak ada injak. Jadi balik belakang terus Nah pikir ini anak-anak. Maksudnya jangan sampai ketinggalan nih, padahal bukan itu ular kulihat, jangan sampai diinjak sama anak-anak. Ya, terus sampai begitu, pas sampai kan capek Kak, jadi maksudnya tidak terlalu kuat gitu, masih bercanda orang makan. Nah, sudah itu kembali ke Sinjai, maksudnya pergi di Sinjai karena 5 hari kan di Sinjai, 5 hari di Jepot. Ceritanya ini Patabe gitu sama pendiri jadi pergi di Sinjai. Nah pas di Sinjai, singkat cerita sampai mungkin di Sinjai. Beberapa hari di Sinjai, selalu Kak mencuci 3 hari kayaknya. Mencuci Kak. Kan itu rumah perempuan pisah sama rumah laki-laki. Itu mesin cucinya dia di rumah perempuan, tapi di teras belakang. Nah kalau pergi di situ di mesin cuci dilihat gitu, rumahnya laki-laki karena kan dia kecil rumah kayu kecil. Jadi itu mencuci Mak. Kuputar karena mau briefing anak-anak jadi naik semua. Dan balik ke rumah laki-laki, teriak ke ceritanya, bilang, briefing, cepat kok. Nah, bilangnya tunggu. Pergi sama anak laki-laki pas balik lagi, briefing. Pas balik itu orang ternyata yang kulihat itu nenek tua. Nenek tua di situ di Sinjai. Bukan anak-anak, bukan karena kan rumah laki-laki. Jadi ku bilang, tidak mungkin anak-anak itu. Pas ku tahu bilang, lelem ini kulihat jangan sampai di sini Kak. Karena Daina memang perasaanku di jalan, jadi langsung saya masuk briefing deh. Aku bilang mami saya sakit kepalaku karena Daina kuras muntah-muntah ada tuh malam yang di Sinjai muntah-muntah Kak. Yang bilang Kak dingin Kak. Padahal sekali mau masuk gitu.
Singkat cerita kembali lagi ke Jepot. Pas perjalanan ke Jepot, kembali ke Jepot ada tikungan, ada jembatan, ada tikungan. Kembali sama kak temanku yang di Jepot, kembali kak boncengan lagi sama itu. Boncengan kak sama itu sebelum tukar sama teman yang lain tuh, boncengan kak sama itu. Di jalan, pas di situ tikungan ada kayak, ada apalagi tuh yang film setan-setan yang diperban-perban dirinya. Ya mumi, kayak begitu. Mumi, tapi mukanya itu tuh orang tua, baru pakai tongkat ki. Baru kayak mumi, anunya, badannya dibalut sama perban toh. Jadi kutanya gitu temanku, wewe, singgah aku dulu, ndak boleh tuh ada orang tua mau melintas kah? Kutanya gitu begitu. Langsung bilang, mana cuma, weh jangan kesembarang mobilan nah. Weh jangan begitu, singgah mini anak-anak, singgah tuh anak-anak. Langsung bilang itu, temanku yang macam itu bilang, weh tukar ki dulu, sembarang sekali nah bilang cuma, sembarang sekali nah lihat. Jadi tukar mah tuh, bermalam kah dibantai. Pas sudah bermalam di Bantaing, masuk lagi ke Jepot, toh bermalam di Bantaing satu malam deh. Pas masuk di Jepot, itu hari kesurupan ke juniorku, kalau tidak salah kak karena datonya datang, kalau tidak salah kak. Intinya yang cerita temanku, ya Ciwim, yang cerita tadi Ciwim. Itu toh maghrib ki, sebelum maghrib itu anak-anak teman-temanku semua termasuk minta tadi Ciwim main gitar kita menyanyi di teras rumah. Baru ada kakek tua tongkat kayu pendek membungkuk toh lewat di depan rumah, baru nada liati tuh anak yang main gitar toh seakan-akan kayak bilang nih, weh masuk kok maghrib ki, kayak bilang begitu toh. Jadi aku bilang itu sama anak bilang, weh masuk ke semua, aku bilang begitu, masuk ke semua. Tidak, kan saya itu kukira itu kakek-kakek yang kulihat warga di sana karena maksudnya tidak menyeramkan jika kakek-kakek gitu. Jadi aku bilang, nah tegur mau itu, nah suruh semua itu masuk, ndak risiko itu kak, tidak dengar kak. Jadi toh masuk, itu pindah masuk kesurupan pitu anuku, kesurupan pi juniorku, masuk semua baru baca begini Yasin tuh, baca begini Yasin. Baru terbuka lebar pintu, baru kulihat gitu kakek mau masuk toh. Jadi aku bilang, tidak mungkin mi bilang, maksudnya kenapa bisa ada kakek pakai tongkat, baru cepat sekali kulihat kayak melesat kayak begini toh. Jadi langsung teriak cepat bilang, weh tutup pintu cepat tutup, tidak sempat mi anak tutup pintu, terlambat gitu minta kalah masuk mi. Pokoknya yang kurasa di situ suara ji bilang, cuma sadarku kayak begitu sih. Yang selebihnya enggak aku tahu nih. Tapi mungkin enggak tahu Ciwim karena ada Ciwim pada saat itu kejadian yang kesurupan kak. Apa yang kulakukan pada saat kesurupan saya enggak tahu. Tapi yang jelas setelah aku kesurupan sakit semua badanku. Enak sekali tidurku. Nah, sedikit cerita toh acara puncak mini malam tuh acara puncak menari mi ini adik-adik toh juniorku yang aku make up. Nah pas itu sempat aja foto sama juniorku yang bisa juga lihat begituan toh. Baru dia kalau lihat begituan teriak bilang baru natunjuk kan baru toh foto main sunanya foto langsung karena pegang toh tapi belum teriak. Jadi kutanya bilang apa kamu lihat? Baru melihat kata, yang lihat tuh itu yang kulihat di bawah pembesar. Di bawah pembesar kata yang merah matanya bertaring, panjang taringnya baru besar ki. Jadi aku bilang, kulihat ji, aku bilang begitu, kulihat ji, jangan kuribu. Kita mesti berdua tahu ki, jangan sampai hancurin acara gara-gara gitu. Dia tidak bisa ngatakan teriak. Jadi tuh dibawa pulang nih, dan lebih cilakanya lagi saya bawa pulang nih. Di mobil saya sama temanku 2 orang angkatanku tuh bawa pulangin junior. Di jalan itu sempat jadi bercanda tapi tuh kulihat gitu makhluk besar melingkik di belakang mobil kayak ngikuti ki sampai di kantor apa lagi namanya, kantor desa. Nah sampai di kantor desa itu masuk di kantor desa tuh kulihat gitu berdiri terus di depan. Sampai di kantor desa kulihat itu makhluk masih berdiri terus di depan kantor desa, nggak mau juga masuk, masih menunjuk terus gitu juniorku.
sebelumnya pergi ke Bantaeng, ambil ke pohon jati deh, saya ambil ke pohon jati. Itu pas pulang di pertengahan jalan ndak kayak hilang fokusku toh, kayak bilang Kak, kayak ndak aku sadar bilang hilang fokusku. Anak-anak pitegur Kak. Nah pas itu sampai Kak di kantor desa. Sebelumnya ini malam puncak toh pergi ambil pohon jati, sampai di kantor desa lihat Kak orang kan tidur semua, anak-anak baru Kak datang turun makanya dari mobil pickup. Kulihat gitu anak-anak semua, ada satu orang cantik sekali, itu orang tuh cantik sekali, baru panjang rambutnya, cantik terurai rambutnya, baru lompat-lompat baru langkah-langkai anak-anak yang tidur, langkah-langkai anak-anak yang tidur tuh, baru ku teriaki, ku bilang weh apa itu mau bikin tidur, anak tidur aku juga hilang itu. Jadi ku bilang bukan berarti bukan anak-anak yang kulihat lompat, maksudnya bukan teman-temanku di SC yang kulihat lompat-lompat di situ. Yang kulihat di situ tuh pakai baju, intinya yang kuingat itu terurai rambutnya, baru cantik sekali mukanya. Nah, ku lanjut mitari itu sampai di kantor desa. Ternyata kenapa tidak masuk itu? Kalau menurutku itu tidak berani masuk itu makhluk yang besar yang kulihat di bawah pohon sama yang di lapangan, karena ada ini yang cantik. Nah, ini yang cantik itu namasuki mak. Hah? Iya, kurasakan di tuh kayak ada mau masuki Kak. Nah, kayak begitu kayak aku bilang, kenapa kayak ada mau masuk tuh? Kulihat itu yang cantik kayak hadang di depan. Itu yang besar tuh baru nabalik diri, pas nabalik dirinya kukira juniorku yang mau masuki, ternyata tapi sebenarnya juniorku memang kayaknya, tapi langsung kayak halangi tuh, langsung peluk itu juniorku, peluk baru menghadap ke depan kan masuk di saya. Dan nggak ku tahu intinya itu terus di setiap kesurupan Kak, pasti yang ku dengar itu orang cima sadar kok kenapa kok begini, cima sadar kok lawan itu selalu ku dengar kalau kesurupan Kak. Baru pas sudah itu kesurupan Kak, langsung kayak sakit sekali pipiku, ternyata tampilin ke temanku waktunya kesurupan Kak, kurang ajar. Dia sakit sekali tuh pipiku, nah sampai situ kayaknya. Iya sampai situ ceritaku yang dia jemput sampai